Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ini adalah materi matematika kelas 7 semester 1. Dari kata persamaan linear satu variabel, kita ingat kembali bahwa persamaan itu artinya dihubungkan dengan tanda sabandengan, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Untuk linear itu artinya memiliki variabel di mana variabelnya berpangkat 1. Dan dari kata satu variabel itu artinya persamaan tersebut hanya memiliki satu variabel. Menyelesaikan PLSP itu sama artinya dengan mencari nilai variabel sehingga pernyataan bernilai benar, atau sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Karena nilai kebenaran itu ada dua, bisa benar, bisa salah. Contohnya adalah penyelesaian dari A tambah 10 sama dengan 15 adalah, di sini kita perlu mencari nilai A sehingga persamaan ini menjadi benar. Kita tulis dahulu bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Di ruas kiri ada A tambah 10. Di ruas kanan ada 15. Kita coba-coba. Jika A kita ganti dengan 2, maka hasilnya akan menjadi 2 tambah 10 yaitu 12. Bukan 15. Sehingga 2 bukan penyelesaian. Jika kita ganti A dengan 5, maka akan menjadi 5 tambah 10 sama dengan 15. Ini membuat persamaan bernilai benar, sehingga 5 merupakan penyelesaiannya. Apakah hanya 5 penyelesaiannya? Adakah nilai lain yang memenuhi agar A menjadi benar? Tidak ada, ya. Karena PLSP hanya memiliki satu penyelesaian. Cara menyelesaikan PLSP. Yang pertama itu adalah dengan menalar atau menebak langsung. Kita bisa menebak langsung jika persamaan tersebut bentuknya sederhana, seperti contoh berikut. 3 sama dengan 9 kurang C. Di sini kita bisa menalar C yang memenuhi agar ruas kiri sama dengan ruas kanan. Dengan menebak langsung, kita dapatkan C sama dengan 6. Coba kita masukkan C dengan 6. 9 kurangi 6, apakah betul 3? Betul, 3 ya. Nah, jadi 6 merupakan penyelesaian dari 3 sama dengan 9 kurang C. Yang berikutnya adalah menggunakan inverse-nya atau kebalikannya. Inverse di sini maksudnya inverse penjumlahan adalah pengurangan, begitupun sebaliknya. Inverse perkalian adalah pembagian, begitupun sebaliknya. Perhatikan contoh berikut. 5B kurang 14 sama dengan 11. Dengan menebak, kita bisa saja menemukan nilai B. Akan tetapi, waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Apalagi kalau misalkan untuk operasi hitung, kita tidak terlalu lancar. Seperti itu. Dan jika menebak langsung, akan mengakibatkan kesalahan menghitung. Seperti itu ya. Jadi kita akan gunakan inverse-nya atau kebalikannya. Di sini ruas kiri adalah 5B kurang 14. Dan di ruas kanan adalah 11. Dalam menyelesaikan PLSP, itu artinya kita harus mencari nilai B. Jadi bagaimanapun caranya, kita harus merubah menjadi bentuk B sama dengan titik-titik artinya hasilnya, atau boleh juga titik-titik sama dengan B. Jadi si variabel yang kita cari boleh kita letakkan di kiri maupun kita letakkan di ruas kanan. Tergantung dengan koefisiennya. Nah, seperti apa? Kita simak sama-sama. 5B kurang 14 sama dengan 11. Itu kita akan rubah menjadi bentuk B sama dengan titik-titik.
Kenapa B-nya kita tulis di sebelah kiri? Karena lihat di sini variabel B, koefisiennya 5, yaitu sudah positif. Jadi kita tetap saja, si B kita tetap ada di ruas kiri. Tidak perlu kita pindahkan ke ruas kanan, karena koefisiennya sudah positif. Nah, 5B sama dengan 11 tambah 14. Perhatikan, di yang pertama 5B kurang 14 sama dengan 11. Kemudian menjadi 5B sama dengan 11 tambah 14. Ada perbedaan. Perbedaannya yaitu, nah di sini kurang 14 ketika masih di ruas kiri. Ketika pindah ke ruas kanan menjadi plus 14. Ini artinya menggunakan inverse-nya atau kebalikan. Dari pengurangan, kebalikannya adalah penjumlahan. Kemudian kita selesaikan 5B, ruas kanannya menjadi 15. Hasil dari 11 tambah 14. Nah, kita sudah mendekati B sama dengan, tapi di sini B-nya masih dikalikan dengan 5. Oleh karena itu kita harus bagi dengan 5. 5B kita bagi dengan 5, 15 juga kita bagi dengan 5. Karena supaya tetap senilai atau tetap sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka jika ruas kiri dibagi 5, maka ruas kanan juga harus dibagi 5. 5 dibagi 5 itu menjadi 1, sehingga di sebelah kiri sisanya adalah B, di sebelah kanan sisanya adalah 3. Sehingga penyelesaiannya adalah B sama dengan 3. Atau 3 merupakan penyelesaiannya. Nah, contoh berikut. Carilah penyelesaian dari PLSP berikut, kemudian tunjukkan caranya. Artinya di sini kita disuruh untuk menunjukkan caranya. Tidak boleh dengan cara menebak. Menebak bisa kita lakukan untuk menentukan dan mengecek hasil akhir, apakah betul atau salah. Soal yang pertama. 12 kurang 3C sama dengan 15. Kita harus tahu tujuan dulu. Kita akan membuat menjadi C sama dengan atau titik-titik sama dengan C. Kita harus tentukan dulu variabelnya akan di sebelah kiri apa di sebelah kanan. Nah, di sini untuk soal berikut adalah variabelnya kita tujuannya agar C ada di sebelah kanan. Kenapa? Coba kalian lihat di sini. Variabel C itu koefisiennya adalah negatif 3. Nah, supaya tidak negatif, supaya memudahkan kita dalam perhitungan selanjutnya, maka kita harus pindahkan yang memiliki variabel C ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Di sebelah kiri tinggal 12. Di sebelah kanan, 15 muncul tambah 3C. Karena tadinya di sebelah kiri negatif 3C, kalau dipindahkan ke sebelah kanan, yaitu untuk dengan inverse-nya, maka menjadi tambah 3C. Nah, sekarang si 3C ini supaya menjadi C, maka 15 harus kita hilangkan dari sebelah kanan dan kita pindahkan ke sebelah kiri, ya. Tadinya positif 15, maka kalau ke sebelah kiri menjadi kurang 15. Kita dapatkan 12 kurang 15 sama dengan 3C. Sedikit lagi untuk membentuk menjadi C saja atau koefisiennya 1. Di sini koefisiennya masih 3. Kita selesaikan dulu yang bisa kita selesaikan. 12 kurang 15 itu adalah negatif 3 dan kita tulis kembali yang ruas kanan. Nah, untuk mencari C maka kita harus membagi kedua ruas dengan 3. Supaya 3 bagi 3 jadi 1. Nah, di sini negatif 3 dibagi 3 hasilnya negatif 1. Jadi penyelesaian dari persamaan linear satu variabel pada soal berikut adalah negatif 1. Soal selanjutnya, 8 tambah 2C sama dengan negatif 10 kurang 7C. Di sini kalian perlu lihat, variabel C itu ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan. Kita harus kelompokkan dulu, mau di sebelah kiri apa di sebelah kanan. Perhatikan koefisiennya. Di sebelah kiri, C koefisiennya positif 2. Di sebelah kanan, C koefisiennya negatif 7. Kita gabungkan, kita pindahkan ke ruas yang memiliki koefisien lebih besar. Di sini 2 lebih besar daripada negatif 7, karena 2-nya lebih positif. Nah, kita akan buat persamaan ini menjadi C sama dengan.
Artinya variabel kita kelompokkan di sebelah kiri dan sisanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Sebelah kiri awalnya 8 tambah 2C. Kemudian muncul di sini tambah 7C. Itu kenapa? Sekali lagi karena tadinya di sebelah kiri itu adalah negatif 7C, pindahkan ke sebelah kanan menjadi tambah 7C. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini variabel sudah berkumpul, tapi 8 masih ada di ruas kiri. Kita pindahkan 8 ke ruas kanan. Sehingga bentuknya 2C tambah 7C sama dengan negatif 10 kurang 8. Kenapa kurang 8? Karena awalnya positif. Kebalikannya kalau kita pindah dengan inverse menjadi kurang 8. Kalau sudah seperti ini, semua variabel sudah ada di sebelah kiri dan sisanya di sebelah kanan. Nah, kita akan selesaikan masing-masing. 2C tambah 7C ini adalah suku sejenis sehingga menjadi 9C. Negatif 10 kurang 8 itu menjadi negatif 18. Di sini perlu kehati-hatian karena jika kalian salah menghitung, ketika kalian menghitungnya menjadi negatif 2 ataupun selain negatif 18, maka hasilnya pun akan salah. Ya, kita ingin membuat menjadi C saja. Artinya kedua ruas harus kita bagi dengan 9. Sehingga C-nya adalah negatif 2. Diperoleh dari negatif 18 dibagi dengan 9. Jadi dalam menyelesaikan PLSP, kalian perlu berlatih lagi dalam melakukan operasi hitung pada bilangan bulat atau pecahan. Penyelesaian dari PLSP itu tidak selalu bilangan bulat, bisa saja bilangan pecahan. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti kalian menemukan hasilnya adalah bilangan pecahan yang tidak habis dibagi seperti itu. Nah, bagaimana jika dalam bentuk soal cerita? Di sini soal ceritanya 3 kali umur ayah ditambah 4 tahun adalah 100 tahun. Berapakah umur ayah? Sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara membuat model matematika. Dari mulai kalian belajar tentang bentuk aljabar sampai dengan konsep PLSP dan PTLSP. Nah, kita melakukan pemisalan untuk umur ayah. Kita gunakan misalkan variabel A. A sama dengan umur ayah. Sehingga kalimat ini bisa kita rubah menjadi model matematikanya 3A tambah 4 sama dengan 100. Karena 3 kali umur ayah, itu artinya 3A ditambah 4 tahun adalah kita ganti dengan sama dengan 100 tahun. Nah, di sini kita akan mencari nilai A. Penyelesaiannya yaitu, nah kita akan membuat menjadi variabel A sama dengan atau titik-titik sama dengan A. Perhatikan kembali koefisien dari variabel A. Di sini sudah positif 3. Maka variabel A tetap saja di ruas kiri, tidak perlu kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, sehingga bentuknya harus seperti ini di akhir ya, A sama dengan. Nah, perhatikan 3A. Di sini untuk menjadi A sama dengan kita harus pindahkan dulu si tambah 4 dari ruas kiri ke ruas kanan dengan inverse dari penjumlahan, yaitu 100 kurang 4 menjadi pengurangan ya. 3A sama dengan 96. Nah, kita tinggal bagi kedua ruas dengan 3 supaya menjadi A saja ya. Sehingga hasilnya A sama dengan 32. Jadi, umur ayah adalah 32 tahun. Oke, itu saja penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.